البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-hadisul ashir ba'dal mi'ah 110. Haddatsana Musa qala haddatsana Abu Awanah an Abi Hasin an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tasammau bismi wala taktanu bi kunyati. Sila kalian memberi nama dengan namaku, memakai namaku. Wala taktanu bi kunyati, namun jangan kalian memakai kunyahku. Boleh memiliki nama Muhammad, tapi jangan memakai kunyah Abul Qasim. Wa man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa melihatku di alam mimpi, berarti dia memang melihatku. Fa inna syaitana la yatamassalu fi surati. Karena sesungguhnya syaitan tidak mampu untuk menyerupakan diri dengan bentuk diriku. Wa man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari neraka. Taib, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari salah satu guru beliau yang paling kuat, yaitu Musa bin Ismail Abu Salamah At-Tabuzaki, yang sebagaimana yang dikatakan oleh Yahya bin Ma'in, semua guru kalau jumpa saya mereka takut, kecuali Abu Salamah ini, dia tak takut sama saya. Abu Salamah At-Tabuzaki, siqatun hafidun mutqin dan seterusnya. Baik. Qala haddatsana Abu Awanah Waddah bin Abdullah al-Yashkuri, siqatun sabtun imam, dikatakan hafalannya mampu mengalahkan hafalan Syu'bah. Berarti apa? Boleh menyaingi Sufyan Ats-Tsauri. Ini Abu Awanah. An Abi Hasin beliau adalah Utsman ibnu Asim Al-Kufi, siqatun sabt. An Abi Saleh Zakwan As-Samman Al-Madani, siqatun sabtun faqih. Termasuk apa? Asbatun nas fi Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, jelas yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi Al-Yamani, dijuluki sebagai Syekhul Islam oleh Imam Zahabi kalau tak salah, Anda baca dulu. Berarti hadis ini sahih, sanadnya sahih tanpa ada keraguan sama sekali, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, tasammau bismi wala taktanu bi kunyati. Sila kalian memakai nama saya tapi jangan memakai kunyah saya. Hadis ini memiliki sebab, yaitu ada salah seorang sahabat ketika itu sedang dekat-dekat dengan Nabi, sejumlah sahabat. Kemudian ada sahabat yang lain yaitu agak jauh mengatakan ya Abul Qasim. Lalu Nabi mengatakan labbaik. Ternyata sahabat ini mengatakan lasta a'ni ya Rasulullah, bukan Anda yang saya maksudkan wahai Rasulullah, tapi Abul Qasim yang ini. Maka Rasulullah mengatakan ini tadi, boleh kalian memakai namaku tapi jangan memakai kunyahku. Jadi ini khususiyah beliau, yaitu jangan memakai istilah Abul Qasim, karena ini bukan sekedar kunyah, sembarang kunyah, tetapi Rasulullah mengatakan innama anal qasim wallahu huwal mu'ti. Saya ini hanyalah pembagi, sementara Allah lah yang memberikan. Jadi memang Rasulullah memiliki tugas khusus, yaitu sebagai pembagi dengan taufik dan wahyu dari Allah Ta'ala. Baik. Sebagaimana misalkan apa, Abu Syuraih, beliau dijuluki Abul Hakam karena memang saking bijaknya beliau di dalam menghukumi, dalam mendamaikan dan sebagainya. Rasulullah saking sempurnanya di dalam membagi-bagi pemberian dengan taufik dan wahyu dari Allah, maka beliau bukan sekedar Qasim, bahkan beliau Abul Qasim. Maka yang lain tidak boleh memakai kunyah itu. Hanya saja sebagian ulama menakwilkan ini, yaitu berdasarkan sebab hadis tadi, sebab kedatangan hadis tadi,
ini orang memang dilarang menggunakan kunyah Abul Qasim karena nanti dikhawatirkan kalau memanggil Nabi Muhammad dengan Abul Qasim, memanggil orang lain dengan kunyah Abul Qasim, nanti terkacaukan yang engkau maksud Abul Qasim yang mana. Tapi setelah Rasulullah wafat, maka tidak ada kesamaran lagi, jelas yang dimaksud adalah Abul Qasim fulan ini dan seterusnya. Makanya sebagian ulama memiliki kunyah Abul Qasim. Tetapi yang lebih selamat adalah kita tinggalkan karena Nabi sendiri sudah melarang dan memang ada hikmah terkait dengan pembagian, tugas beliau sebagai pembagi. Kemudian ini poin pertama terkait dengan hukum terkait dengan masalah nama dan kunyah. Wa man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Pembahasan lain sekarang. Barang siapa melihat saya di alam mimpi, maka sungguh dia telah melihat saya. Fa inna syaitana la yatamassalu fi surati. Karena sesungguhnya syaitan tidak mampu menyamarkan dirinya dengan bentuk saya, yaitu tak mampu menyerupai Nabi. Tayyib, ini adalah keutamaan Nabi Muhammad dan juga para nabi yang lain. Syaitan tak mampu menyerupai. Hikmahnya apa? Dijelaskan oleh para pensyarah, yaitu agar tidak terjadi kekacauan. Kalau setan mampu menyerupakan diri sebagai Nabi fulan, nanti boleh jadi umatnya akan tertipu. Nanti setan memberikan halal haram sesuka hatinya, bahaya. Makanya para nabi dipelihara oleh Allah. Tak ada yang dari kalangan setan yang mampu merubah bentuknya menjadi seperti bentuk seorang nabi. Baik. Cuma sekarang masalahnya adalah yaitu sebagian orang sufiyah, demikian pula beberapa kelompok yang lain mengklaim saya melihat Nabi di alam mimpi dan Nabi menyuruh untuk pakai zikir ini padahal tidak ada syariatnya, atau Nabi menyuruh untuk pergi ke tempat demikian dan demikian untuk mendapatkan tambahan wangsit atau tambahan ilmu di tempat yang sepi. Nah, ini adalah tipuan syaitan. Kalau dia mengatakan tak, syaitan tak mungkin menyerupakan diri menjadi Nabi Muhammad, kita katakan memang tak mungkin. Tapi dari mana engkau tahu bahwasanya yang datang itu adalah memang Nabi Muhammad, sementara engkau tak tahu bagaimana wajah beliau, engkau tak tahu karakter beliau, karakter dalam artian yaitu sosoknya seperti apa, keningnya, pipinya, janggutnya seperti apa dan seterusnya. Baik. Maka boleh jadi yang datang memang syaitan mengatakan saya adalah Nabi Muhammad, padahal boleh jadi wajahnya lain, tidak seperti wajah Nabi Muhammad. Kalian sendiri setiap kali menggambar Nabi Muhammad, wajahnya kalian kosongkan. Kalian sendiri tak mampu untuk mengetahui wajah Nabi Muhammad seperti apa. Maka bagaimana kalian mampu memastikan bahwasanya yang datang lalu memberikan ajaran-ajaran aneh itu adalah memang Nabi Muhammad? Baik. Berarti apakah mungkin seseorang itu dia didatangi oleh Nabi? Itu mungkin. Dalil banyak sekali, tetapi siapa yang layak mendapatkan keutamaan itu? Yaitu para ulama yang akidahnya benar, manhajnya benar, tauhidnya benar, dan dia tahu syama'il Muhammadiyah, memang tahu karakter Nabi Muhammad. Keningnya lebar, kemudian wajahnya begini dan begini disebutkan, sebagaimana yang di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah punya Tirmidzi ataupun yang lainnya. Tatkala dia tahu itu, maka boleh jadi memang yang datang adalah Nabi Muhammad, dan tidak mungkin Nabi Muhammad datang untuk memperbaiki syariat yang sudah ada, merusak atau merombak atau merubah, itu tak mungkin. Tetapi adalah untuk menguatkan semangat, menguatkan keimanan tatkala ada cabaran. Seperti tatkala Imam Syafi'i mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW untuk kemudian menyampaikan pesan kepada Imam Ahmad bin Hanbal agar Imam Ahmad teguh di atas cabaran itu. Nah, ini betul. Tidak ada perubahan syariat apa-apa, bahkan ini mendukung akidah yang ma'ruf di dalam Al-Quran wa Sunnah. Rasulullah memberikan penyemangatan agar Imam Ahmad tidak melemah dan seterusnya. Nah, itu baru betul. Baik. Kemudian disebutkan di sini, wa man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini sisi pendalilan masuk dalam bab ini. Dosanya orang yang berdusta atas nama Nabi. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Apa keterkaitan antara lafaz ini dengan lafaz-lafaz yang sebelumnya? Nabi memperingatkan, jangan sampai nanti ada orang mengklaim, oh semalam saya jumpa Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad menyuruh untuk menjadikan sholat subuh itu 3 rakaat. Nah, itu mustahil. Ini dusta atas nama Nabi. Ya, siapkan tempat duduk di neraka.
Oh, tapi saya memang mimpi melihat itu. Ah, berarti bukan Nabi Muhammad itu adalah iblis. Gimana engkau senang ditipu macam itu? Tapi makanya diingatkan bahwasanya walaupun mungkin seseorang mimpi berjumpa dengan Nabi, tapi tak mungkin isi ajarannya justru adalah suatu kedustaan. Di antara bentuk kedustaan itu apa? Yaitu menyelisihi apa yang ada dalam Quran was sunnah. Tayyib. Dan juga kata para ulama bahwasanya ajaran-ajaran yang didapatkan lewat alam mimpi itu ghairu mundhabit, tidak mampu untuk dipastikan. Kita tahu namanya alam mimpi, banyak perkara yang samar-samar. Sering kan kita mimpi membaca surat tapi susah. Sering kita mimpi mungkin membaca tulisan tapi susah sekali. Itu terbukti dan memang para pakar pun mengatakan demikian. Baik. Makanya bagaimana kita mampu memastikan sementara alam mimpi itu penuh dengan kesamaran, penuh dengan kekacauan. Terkadang yang di hadapan kita boleh dilihat tapi di tepi-tepinya itu nampak kabur. Namanya alam mimpi. Baik, makanya tidak boleh kita menetapkan suatu syariat yang tidak ada dalam Quran was sunnah disebabkan karena mimpi. Baik, makanya diingatkan, kalau melakukan ini dengan sengaja berarti dia telah dusta kepada Nabi atas nama Nabi dan tempat duduknya adalah di dalam neraka. Baik, adapun syarah-syarah yang lain terkait dengan dusta atas nama Nabi, memang ini sama dengan yang sebelumnya. Al-Qadhi Iyad punya kalam yang sangat bagus terkait dengan masalah ini. Hampir sama dengan kalam An-Nawawi, kalam Ibnu Hajar, juga kalam Ibnul Mulaqin, kalam Al-Karmani, dan jelas mereka semua kalah tua dibandingkan dengan Al-Qadhi Iyad. Qadhi Iyad jauh lebih tua. Jadi boleh jadi mereka semua itu mengambil faedah dari Al-Qadhi Iyad. Tayyib, intinya adalah ini dosa besar dan ancamannya adalah tinggal lama di dalam neraka. Fal yatabawwa at-tabawwu. Al-Qadhi Iyad menukilkan dari Al-Harawi, maksudnya adalah yaitu sakana manzila, yaitu tinggal di suatu tempat. Tempatnya tak calang-calang, yaitu neraka. Na'udzubillah. Ini ancaman. Tayyib, agar orang berhati-hati di dalam masalah ilmu, terutama ketika menisbatkan ilmu tadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.